saja nanti ini kita mulai dari penggunaan besides ya, hanya beda satu huruf. Lalu ada penggunaan because of ya, lalu ada never emphasis, despite, in spite of, problem verb, spesifik, lalu no, not any, dan hyphenate adjective. Untuk yang beside dan besides ini hanya beda satu huruf, dan yang ada satu s ini ya, besides ini artinya selain atau other than ya. Kalau tanpa s itu sebelahnya ya, atau near ya, itu hanya beda satu huruf saja. Ini praktis kita berikan ini ada contoh-contoh kalimat yang perlu analisa ya. Ini artinya kan bukan contoh dari ini ya, tapi ini latihan ya. Anda diminta untuk melihat menganalisa mana kalimat yang belum benar ya. Ini ada beside novel, she also reads scientific books. Nah, ini tentu ya titik-titik novel ya, she also dia juga membaca buku ilmiah. Ya, tentunya ini bukan artinya selain, bukan artinya sebelah ya, tapi selain ya ini ya. Kalau selain itu berarti kita pakai s ya, besides yang pakai s ini ya. Jadi ini belum benar yang pertama ini ya. Yang kedua, besides friendly, the people are polite. Ya, ini apakah sebelah atau selain ya, tentunya ini selain ya, selain ramah ya, orang-orang itu sopan ya, dan seterusnya. Saya pikir tidak sulit ya, ini hanya beda satu huruf saja, yang artinya yang kalau beside pakai s itu selain ya, kalau tanpa s itu sebelah. Oke, berikutnya penggunaan because of dan because ini ya, artinya sama-sama karena ya, namun berbeda dalam penggunaannya ya. Because ini diikuti dengan subjek predikat ya, kalau because of itu langsung diikuti dengan noun ya, tanpa ada kata kerja di sini ya. Walaupun noun nanti juga bisa dijadikan sebagai subjek, tapi ini yang satunya pakai predikat ya, yang because, tapi yang because of tidak ada predikat atau kata kerjanya. Oke, ini kita berikan latihan ya, praktis juga, bukan contoh ya ini ya. Hati-hati di sini. There is no class today ya, because of the bad weather. Tidak ada kelas hari ini because of, karena ini menggunakan because of, lalu harusnya langsung diikuti dengan noun. Ini sudah benar ya, tidak ada kata kerja di situ. There is no class today because of the teacher is sick. Nah, ini yang belum benar ya, karena setelah because of itu masih ada subjek, masih ada predikat ya di sini. Tentunya tidak perlu ada of ya. There is no class today because the teacher is sick, kalau mau menggunakan subjek predikat ini. Jadi ini ada dua alternatif perbaikan ya. Kalau menggunakan of, maka ini tidak perlu pakai kata kerja ya. Lalu kalau kita gunakan tanpa of, maka ini perlu kata kerja ya. There is no class today because of the teacher ya, noun, langsung noun. Tapi ini pun ya, walaupun secara struktur benar, tapi kan tidak begitu jelas ya, tidak ada kelas karena gurunya. Nah, ini kan juga belum jelas secara makna artinya, walaupun struktur benar. Nah, itu hati-hati sekali ya ini ya, dalam penggunaan itu. Oke, she did not buy it because of the price was too high. Nah, ini juga sama, tidak perlu ada of karena ada kata kerja di sini. Oke, dan seterusnya ini saya pikir juga tidak begitu sulit ini. Itu penggunaan because of dan because. Lalu negative emphasis ini juga pernah saya keluarkan di pretest ya, penggunaan negative emphasis. Ini sebagai contoh, silakan coba cek referensi bukunya lagi ya. Kalau ada tambahan-tambahan ya, ini mungkin hanya sebagian saja. Not one, not once, not until, never, again, only, rare, rarely, very seldom merupakan negative phrase ya. Dan ini tidak bisa dipisahkan ya. Dan ini kalau kita memulai suatu kalimat, membuat suatu kalimat diawali dengan negative emphasis ini ya,
ini diikuti dengan auxiliary verb, yang Anda sudah tahu yang namanya auxiliary verb, lalu diikuti dengan subject dan verb. Ini lebih tepatnya adalah main verb ya ini ya. Jadi kita tahu yang namanya ada auxiliary verb, ada main verb, ya, dan seterusnya. Nah ini juga kita tidak berikan contoh juga ya langsung, yang mungkin saya coba revisi ya slide ini, saya berikan contoh. Ini langsung ke praktisnya aja. Artinya nanti dari kalimat-kalimat ini bisa jadi perlu perbaikan, ada yang mungkin tidak perlu. Oke, negatif dimulai dari pertama ya. Nah, ini termasuk not one, berarti ya not one. Negatif ya, ini tidak harus tidak diikuti dengan kata yang lain ya. Ini diikuti dengan kata yang lain ya. Not one question ya. Not one question ya. Lalu diikuti dengan harusnya auxiliary verb ya. Dalam hal ini auxiliary verb-nya adalah has ya. Kalau masih ingat has ya. Ada have. Ini bentuk, kalau ini tidak perlu pakai bentuk dasar auxiliary-nya, tapi ini menyesuaikan aja dengan kalimat di sini. Ya, Anda sudah tahu yang namanya auxiliary verb, ada modal verb, lalu ada do, ada have, ada to be, yaitu ya yang namanya auxiliary verb. Ya, di dalamnya ada linking verb-nya ya. Ya, to be merupakan linking verb juga, dan bisa dijadikan sebagai not one question has she answer. Nah, itu yang perlu dibenarkan seperti itu. Ya. Never again ini lalu diikuti dengan will sudah benar ya. Will they go to that place. Nah, ini sudah benar ya. Nomor 1 belum benar. Has diletakkan di antara question sama she ya. Lalu yang nomor 2 sudah benar. Nah, mungkin ada yang bertanya juga ataupun pernah saya sampaikan ya, bahwa dalam membuat suatu kalimat dalam bahasa Inggris itu tidak tidak hanya ada satu cara ya, boleh ada cara lain ya. Dalam hal ini ya, nomor 2 memang Anda mungkin lebih mudah untuk membuat kalimat dengan ini, dimulai dengan subjek predikat biasanya ya. They will never go to that place again ya. They will never go to that place again. Nah, itu yang mungkin mudah Anda pahami ya. Tapi dalam hal ini ya, ini contoh kalau ada negative emphasis ya. Ya. Kalau yang negative emphasis artinya kita memberikan perhatian khusus ya untuk ini ya dalam kalimat itu. Jadi kan dalam kalimat itu kan ada cara-cara untuk apa yang kita ingin tekankan ya, atau kita jadikan perhatian khusus ya, apakah subjeknya, predikatnya, atau yang lain. Nah, dalam hal ini adalah never-nya itu ya, atau negative emphasis-nya ini, negative phrase ini. Oke, gitu ya. Nomor 2. Nomor 3, very seldom. Nah, ini lalu diikuti dengan has, lalu an accident occur. Only after, nah ini tidak mudah juga dicari auxiliary-nya di mana. Only after her mother died. Nah, ini she knew real loneliness. Nah, ini tidak mudah, tapi tadi sempat saya sampaikan ya, salah satu auxiliary verb itu adalah do ya. Kalau dalam ini ada past tense-nya, maka kita buat past tense ya. Only after did ya. Only after did her mother die. Nah, itu yang bisa kita rubah ke bentuk yang ini, negative emphasis ini. Sekali lagi ya, only after ya, auxiliary verb-nya adalah do, kita buat did ya. Only after did her mother die. Ini ya, subjek predikat. Oke, itu ya nomor 4. Ya, nomor 5, seldom. Nah, ini has ya, seldom has his family seen him this angry. Nomor 6, never has juga ya, never has air pollution been as bad as it is now. Oke, itu ya contohnya ya. Perbaikan dari kalimat-kalimat ini ya. Ini yang tidak mudah sekali dan masih banyak. Ini termasuk yang salah satu jenis kalimat yang masih banyak ini tidak mudah untuk dianalisa. Oke, berikutnya penggunaan despite atau in spite of ya. Dua-duanya ini punya arti sama dengan although atau meskipun ya, atau karena ya.
ya, tapi yang jadi perhatian khusus adalah pertama ini despite, ya, despite itu tidak diikuti dengan of. Ya, ini harusnya saya buat merah ya, maaf, nanti saya coba revisi yang ini. Ya, despite tidak diikuti dengan of, ya ini ada in spite of, ya ini ada of-nya, ya. Itu aja yang sebenarnya ya secara spesifik penggunaannya, pasangan hurufnya ini ya, pasangan kata ya yang perlu diperhatikan di sini. Karena dalam soal biasanya juga diberikan ya pilihan-pilihan despite of, ya despite of tentunya belum tidak benar ya, ini ya, yang benar adalah despite of. Lalu berikutnya ini diikuti dengan noun phrase yang berbeda dengan although ya. Kalau although kan diikuti dengan subjek predikat ya. Kalau despite, in spite of diikuti langsung dengan noun phrase. Ini sebagai contoh, despite his physical handicap, he has become successful businessman. Ya. Karena keterbatasan apa namanya fisik ya, fisiknya ya dia atau meskipun dibatasi atau terbatas ya apa namanya fisik ya, dia menjadi businessman yang sukses ya ini ya. Oke, lalu kalau kita coba gunakan in spite of ya sama ya, ini enggak ada tidak berbeda arti ya. Nah, ini sama artinya. Oke, itu ya. Jadi boleh gunakan salah satunya aja. To, despite, in spite of. Lalu berikutnya berkaitan dengan problem verb ya, permasalahan kerja ya, khususnya ini ada lie, lay, rise, raise, sit, set. Ini sebenarnya hampir mirip dalam hal apa pelafalannya ya, ataupun penulisannya ya. Yang berbeda ini adalah dalam penggunaan dalam kalimat, yang satunya ini intransitif, tidak memakai objek ya, atau tidak ada komplement, yang satunya pakai transitif yang pakai objek ya, ataupun yang ada komplementnya ini. Ya ini ya, rise, lie, sit, yang satunya raise, lay, set ya. Kita coba lihat contohnya. Ini saya pikir juga tidak sulit ya. Untuk yang rise itu artinya terbit ataupun bisa diartikan bangkit ya, untuk tergantung dari penggunaan kalimatnya. Ini sebagai contoh, the sun rises early in the summer ya, matahari terbit awal ya pada waktu musim panas. Ya, ini tentu tidak perlu ada objek ya ini ya, ataupun kalau kita masukkan objek juga tidak bisa ya, karena ada kata kerja yang tidak perlu objek di situ. Ya, maaf, tidak bisa diikuti dengan objek. Ya. The sun rise ya, ini terbit ya. Lalu biasanya juga untuk kata kerja seperti ini tidak bisa dipasifkan ya. Mungkin jadi pertanyaan dari kelas ini ya, ataupun yang kelas lain saya lupa. Ini ada yang menanyakan bentuk pasifnya dari kata kerja tertentu. Nah, ini ada kata kerja yang tidak bisa belum tentu bisa pasifkan ya, belum tentu bisa dipasifkan. Ada contoh kata kerja yang lain yaitu swim ya, berenang. Kan tidak ada ya direnangkan, kan tidak bisa direnangkan ya. Kalau terbit mungkin diterbitkan masih bisa dalam konteks kalimat yang lain ya ini ya. Kalau dalam hal ini matahari tidak bisa. Ya. Oke, lalu when the bell rings, the student rise from their seats. Nah, ini ketika bel berbunyi, mahasiswa bangkit dari tempat duduknya. Nah, ini ya contoh penggunaannya. Ya, ini yang artinya bangkit. Nah, ini ketika saya berikan contoh kalimat ini di kelas lain ya, ini saya mungkin ada yang kelupaan ya, ini ada yang belum benar ya dalam penggunaan yang pertama ini ya, karena penggunaan ini karena dalam kalimat ini ada there ya, yang seharusnya di sini kan ada tunggal ya, tunggal berarti harusnya tunggal juga ya. Ini maksud saya kurang satu S ini, kurang satu S dan juga berdampak pada kata kerjanya. Jadi ini dari kelas C, kelas kemarin ya, kelas kemarin itu ada yang menyampaikan ini yang perlu diperbaiki ya ini. When the bell rings, the student ya, karena jamak, rise from their seats. Nah, ini yang benar. Oke, jadi ini terima kasih untuk yang kelas ini ya, ataupun kelas
kelas apa, kelas C ya, ataupun kelas ini nanti kalau ada misalkan ada yang kelewatan atau ada yang belum benar ya. Ini contoh ya, saya lupa ini contoh atau praktis ya, ini saya tidak saya berikan, ini seharusnya contoh ini. When oil and water mix ya, ini when oil and water mix, oil rises to the top ya, ini contoh yang lain ya untuk penggunaan rise ya, ini dan bisa juga dibuat bentuk past tense ya. Oke, itu ya, ini contoh rise. Lalu raise ini hampir mirip dalam pelafalannya. And the students raise their hands in the class ya, siswa-siswa itu mengangkat tangannya di kelas. Ya, ini berarti ada objek di sini setelah raise ya. Lalu contoh berikutnya, the weightlifter raised the barbells over his heads. Nah, ini weightlifter itu adalah olahragawan yang angkat besi ya. Ini mengangkat barbelnya ya di atas kepalanya. Nah, ini juga waktu kemarin ya, ini juga ada yang belum benar ini kalimat ini ya, karena ada head banyak ya, ini perlu diperbaiki ya. His itu kan tunggal ya, ini diperbaiki juga oleh ini mahasiswa kemarin ya. Yang benar, the weightlifter raised the barbells over his head, tanpa ada s di sini. Oke, ini contoh yang berikutnya, yang the crane raised the car out of the lake ya, ini mesin pengungkit ya, pengangkut atau pengungkit ya, ini ya, mesin apa namanya ya, mesin besar itu ya, ini bisa mengangkat ya, ini ya, mesin pengungkit itu mengangkat mobil ya, intinya di sini ada objek setelah raise ya. Oke, gitu ya, ini saya pikir tidak sulit. Raise, lie sama dengan prinsipnya, dengan yang sebelumnya. Prinsipnya ini lie itu bukan berarti menipu, tetapi terletak atau terbentang ya, ini artinya. Dan tidak perlu ada objek ya. The university lies in the western section of town ya, ini universitas terletak atau terbentang ya, apa namanya, di daerah barat kota ya, ini tidak perlu ada objek. Lay itu meletakkan ya. The boys lay their books on the table every day. Nah, ini apa namanya, perlu ada objek di sini. Sit, set, duduk ya. Set itu mengatur ya, saya pikir juga tidak sulit ya, duduk. Dalam hal ini tidak perlu ada objek ya. Set itu mengatur ya. He set the table last night ya, dia mengatur meja kemarin malam. Oke, itu ya. Lalu berikutnya penggunaan no dan not any ya. Ini kalau di dalam kalimat itu diawali dengan no atau not any ya. Kalau no ya, no, penggunaan no ya di awal, diletakkan di awal ya, not any nanti diletakkan di tengah-tengah. No diikuti dengan noun singular, maka verb-nya juga mengikuti singular ya. Juga sama, kalau plural ini verb-nya juga mengikuti plural. Ini sebagai contoh, no tree grows above the tree line ya, ini tidak ada pohon yang tumbuh di atas batas, ini batas pohon ya Pak, sebenarnya batas pohon. Ini yang utama adalah, walaupun ini adalah no, tidak ada ya, tidak ada itu tidak ada atau jumlahnya nol ya, ini ya, tidak ada pohon di sini. Ini kata kerjanya pun juga mengikuti ya. Ini ya, tree-nya ini karena tunggal, maka ini memakai kata kerja tunggal. Ya, walaupun maknanya ini tidak ada sama sekali sebenarnya ya. Oke, lalu kalau kita gunakan jamak ya, no trees atau tidak ada banyak pohon-pohon ya, atau tidak ada pohon-pohon. Ini kata kerjanya mengikuti ini ya, noun-nya ini ya, ini jamak. Maka ini kata kerjanya juga jamak. Oke, itu yang utama ya. Lalu berikutnya penggunaan no ataupun not any ya. Ini ada yang belum benar. There is not a reason to worry ya. Ini lebih baik dibuat there is no reason to worry, atau kalau kita buat any ya, penggunaan not any ya, there is not
there is not any reason to worry juga diperbolehkan. Oke, ini contoh berikutnya. Bill told me that he has non-friends. Ya, ini non, ini perlu diperbaiki menjadi no. Ya. Oke, itu ya contoh penggunaannya ya. No ataupun not any, ini yang not any belum saya tuliskan di sini ya. Tapi tadi sempat saya sampaikan ya. There is not any reason to worry. Nah, ini tadi contoh yang sebenarnya bisa kita gunakan ya, tidak hanya no, tapi juga bisa kita gunakan not any. Oke, berikutnya hyphenate adjective. Ya, ini ada suatu dua kata yang kita sambung ya dengan hyphenate garis ini ya. Dan ini tidak berarti jamak ya. Ini saya struktural aja ya. 60, Anda sudah tahu ya, 60 itu 60 years ya, 60 tahun itu kalau kita coba buat dalam kalimat itu sebenarnya jamak ya, year-nya itu jamak ya, jadi perlu ada s, tapi dalam hal ini ya ketika kita gunakan hyphenate 60 ya, ini berarti ada 60 year ya, berarti ada ini melekat pada dalam frase ya, ada ini masuk dalam frase dan ada yang menjadi inti dari frase itu ya. Sebagai contoh di sini a 60-year-old employee. Nah, a 60-year-old employee di sini yang menjadi inti dari ini ya, frase noun phrase ini ya adalah employee-nya ya kan, employee di sini. Ya, employee, tapi employee yang mana? Employee yang umurnya 60 tahun. Nah, ini tidak perlu ditulis jamak S ya, tambahkan S, tapi ini aturan dari American English di sini cukup diberikan kata sambung simbol garis sambung ini. English MKU 6 to 10 ini is a 2-hour class ya. Anda sudah tahu juga ini jamak ya, 2 hours ya, tapi ya dalam hal ini yang menjadi inti dari noun ini adalah kelas ya. Dan ini kelas yang mana? Kelas yang 2 jam ini, yang durasinya 2 jam. Jadi ini memperjelas ya, sebenarnya 60 year to hour itu memperjelas dari noun itu. A 3-minute call ya juga sama ya, ini menjadi yang utama adalah call, tapi call yang mana? Call yang 3 menit ini. Lalu they have a 4-month-old baby ya, ini juga sama, baby yang mana? Baby yang umurnya 4 bulan. Oke, gitu ya ini. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk struktur ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada mungkin ada yang nampak belum benar ya, ini karena ini praktis ya, ada praktis. Ini mungkin ada contoh-contoh yang saya mungkin terlewat. Bisa Pak izin bertanya? Ya, Mbak Lutfi, silakan Mbak Lutfi. Untuk yang not any sama yang no tadi Pak, itu strukturnya itu sama ditambah noun sama verb atau bagaimana? Soalnya kan tadi not any-nya ada di tengah. Ya. Ya, ini belum saya tuliskan secara spesifik ya. Gimana tadi not any diletakkan di tengah? Ya, ini hanya no saja. Ya, tidak termasuk yang not any ya. Not any diletakkan di sebelum ini ya, sebelum ada kata benda ini. Tapi strukturnya diikuti noun sama verb juga, Pak. Strukturnya diikuti noun sama verb-nya juga. Noun yang not any. Yang not any gimana? Yang not any strukturnya itu diikuti noun sama verb juga atau tidak? Noun dengan verb. Ini gimana maksudnya? Ini ya saya belum nangkep ya. Not any diikuti dengan noun dan verb. Seperti ini ya. Ya ini dari misalkan kalau saya tuliskan yang mungkin lebih jelas kalau saya tuliskan, mohon maaf ini ya. Alternatif lain ya, ini alternatif lain ini
ini apa namanya, contoh alternatif yang lain kalau kita ingin menggunakan not any ya. Saya coba perbesar. Oke, ini ya. Ini maaf, ini ada yang belum benar juga. Oke, ini contoh ya penggunaan not any. Saya pikir yang not any banyak pernah disampaikan ya. Saya coba berikan contoh yang lain ini ya. Apa yang lainnya? Ini contoh saja ya. Tentu not any tidak baku seperti ini ya. Ada yang lain misalkan I do not have any book, misalkan juga bisa ya. Penggunaan not any tapi tidak apa namanya disambung langsung ya, tapi ada kata kerja yang lain ya. Nah, ini ada agak beda ya ini ya penggunaannya ya. Berbeda dengan penggunaan not any yang langsung yang seperti ini. Jadi untuk spesifik untuk ini ya, ini saya pikir ini teman-teman juga sudah tahu penggunaan not any tapi yang bukan langsung ini. Gitu Mbak. Mbak Lutfi Ya, Pak. tadi. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin ada yang lain contoh contoh yang lain Mbak Lutfi, mungkin kalimat yang mungkin agak ragu-ragu karena ini penggunaannya bisa bervariasi sebenarnya ini ya. Ini contoh penggunaan kalau no itu diletakkan di depan dan khususnya terkait dengan ini. Kalau ada silakan Mbak. Belum ada, Pak. Tadi cuma bingung yang penggunaan not Ini ya, any-nya aja. ya. Ini mungkin juga berlaku yang lain ya. Dalam penggunaan bahasa Inggris itu mungkin struktur yang saya sampaikan itu sifatnya baku, tapi bisa juga ada aturan-aturan yang lain ya, yang menggunakan kata yang sama seperti tadi ini ya. Tapi bentuk yang lain itu. Dan itu tidak mudah ya karena harus menghafalkan aturan-aturan ini. Ya. Permisi Pak, izin bertanya. Ya Mbak Victoria, silakan. Untuk yang negatif emphasis tadi, apabila pada struktur subjeknya itu dipindah ke depan, apa maknanya tetap sama Pak? Ya sama, benar Mbak Mbak Victoria ya. Sama tadi seperti yang ini they will never go to that place again, sama artinya, tapi ini ada penekanan, artinya sama tapi dalam ini lebih cenderung masuk masuk ya seni, bisa seni ya, ada dalam kalimat itu kan ada yang kita tekankan dengan cara pertama dengan cara penulisannya ya, ataupun dengan cara pelafalannya ya. Anda mungkin kalau menyampaikan sesuatu lalu Anda menggunakan intonasi ya, intonasi sedih, senang ataupun yang lain ya, itu sama fungsi dari ini ya, artinya ada sesuatu yang ditekankan di situ. Kalau dalam ini penekanannya dalam hal penulisannya, tapi tetap sama, artinya sama. Nggak ada bedanya dengan kalau kita gunakan subjek di awal. Ya, they will never go to that place again. Nah, ini lebih mudah sebenarnya. Ini kalau Anda, ini hanya kalau Anda temukan kalau temukan suatu kalimat yang diawali dengan negatif ini, yang menjadi perhatian khusus atau penekanan sebenarnya. Ya, 2 soal pernah saya sampaikan. Ya, makasih. Ini 2 soal pernah saya keluarkan di pretest ya. Berarti ini juga perlu perhatian ini. Bukan untuk kuis berikutnya ya. Ini kuis kan materinya sama dengan sebelumnya, tapi ini tidak saya masukkan kuis yang kuis remedial itu ya. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya. Ya, Mbak Adristi. Tadi kan sudah diberi contoh ya Pak bahwa penulisan 60 year itu diberi tanda strip di tengah.
Lalu Ya. apa perbedaannya dengan yang tidak diberi tanda strip, Pak? Dan penggunaan tanda strip itu lebih spesifiknya digunakan pada saat apa, Pak? Terima kasih. Oh ya, makasih Mbak Tristi ya untuk memperjelas ini ya. Ini penggunaan apa garis ini ya ini digunakan untuk memperjelas dari noun ya ataupun dari suatu kata benda ini. Ya, ini sebenarnya ini merupakan kategori apa namanya sifat ya kan kita sudah tahu sifat itu menjelaskan ya punya arti menjelaskan. Nah, ini yang digunakan untuk memperjelas employee ini ya. Jadi employee yang mana? Employee yang ini ya punya apa informasi 60 year ini hanya digunakan untuk memperjelas ini. Jadi kalau ada noun ya class, 2 hour class, lalu apalagi yang ini call ya 3-minute call, baby, a 4-month old baby ya, lalu bill uang ini ya. Uang yang berapa? Uang yang $20 ya. Itu penggunaannya. Lalu bedanya dengan mungkin yang lain yang tanpa ada ini ya. Ini bisa misalkan ya she is 60 years old. Nah, itu beda. Ya kalau Anda tuliskan apa namanya penggunaannya. Penggunaan yang tanpa apa? Tanpa hyphenate ini ya she is 6. Nah, ini kan tidak ada kata benda kan di sini ya, tidak ada kata benda yang perlu diperjelas ya, maka ini tidak perlu ada hyphenate ini. Ya. Biasanya hyphenate ini di apa namanya secara umum ya ini diawali dengan kuantitatif ya, tapi tidak selalu dengan kuantitatif ya, ini kuantitatif ya angka yang bisa jadi apa namanya kalau tidak kita pakai hyphenate itu kita bisa gunakan apa jamak ini. Gitu, Mbak Tristi. Terima kasih. Ini mungkin ada yang mungkin ditanyakan Baik, Pak, lagi, terima Mbak kasih. Tristi. Kalau belum jelas, Mbak Tristi. Permisi, Pak. Ya, Mbak Siti. Izin bertanya yang bagian sheet set itu, Pak. Bagian yang Sheet set. oh sheet set. Nah ini ya. Yang contoh set yang pertama itu he set atau he set aja, Pak. Oh iya ini. Oh iya ini ya. Gimana? Set? Set pakai S atau enggak pakai S, Pak? Oh ya, oke. Makasih Mbak Siti. Memang ini kalau set itu ini sebenarnya saya juga lupa yang saya maksud tuh yang mana ya ini ya. Harusnya memang kalau ini ada present tense itu adalah set pakai S ya, Mbak Siti. Tapi juga bisa jadi ya ini bentuk past tense-nya set itu juga set juga ya set dan sama seperti let ya let itu juga pas apa bentuk kedua itu let. Nah dari mana kita bisa tahu ini memang tidak mudah, ini perlu dilihat secara keseluruhan kalimatnya. Kalau ada kata keterangan waktu maka itu adalah apa namanya maaf ini saya tadi gimana maaf ini tadi ada saya mencet apa tadi ini ya ini ya he set the table last night ya ini kebetulan ada keterangan waktu berarti past tense ya karena past tense maka ini bentuknya past tense ya set ini past tense-nya ya set juga sama gitu Mbak Siti. Oh Ini iya, Pak. Terima kasih. Tidak apa-apa, ini memang tidak mudah ya, apa kadang saya pun juga lihat kalimat itu tidak apa belum semuanya. Jadi biasanya kalau mengerjakan soal itu keburu-buru ya, keburu-buru tapi kadang ada yang kelewatan ternyata ada ini yang apa punya pengaruh. Kadang ada kalimat yang tidak perlu dibaca semuanya karena tidak terlalu berpengaruh ya, tapi ada yang berpengaruh juga ternyata itu. Dan itu memang apa namanya kalau ada waktu ya baca dan itu tidak mudah. Ini sering keluar biasanya yang ini biasanya kalau TOEFL like ya TOEFL like itu sering keluar sekali, sering keluar banyak ini. Bedanya ini dengan ini ya, tapi sudah lama ya, tidak tahu yang tren sekarang itu apakah masih dikeluarkan atau tidak, tapi sering keluar ini.
Oke, bisa jadi ya ini contoh aja, tapi bisa jadi ini ada bentuk kata kerja yang lain yang mirip dalam hal penulisan dan mirip dalam hal pelafalan. Ini kan intinya kan itu ya. Artinya walaupun ini yang saya berikan pengetahuan Anda terkait dengan hanya ini ya, tapi paling tidak Anda bisa mengambil prinsip prinsip bahwa bisa jadi ada kata kerja yang lain yang sama dalam hal penulisan maupun pelafalan. Oke. Oh ya, makasih Mbak Siti. Ya, ada yang lain nih, mungkin kalau ada yang terlewat ini. Oke, tadi satu tambahan ya, ini mungkin belum saya sampaikan juga yang tadi sempat saya singgung mengenai kata kerja yang bisa dipasifkan ya, ini juga jadi pertanyaan sebelumnya. Ada kata kerja yang bisa dipasifkan, ada yang tidak. Memang perlu dilihat dari konteksnya juga ya. Konteks itu artinya ya, walaupun secara secara struktur itu benar, tapi secara maknanya itu bisa jadi belum benar ya. Tadi sebagai contohnya the sun rise early in the summer ya, terbit terbit dalam hal ini ya ini tidak bisa dipasifkan ya, matahari tidak bisa dipasifkan ya, matahari tidak bisa diterbitkan ya. Ini secara ini ya contoh ya, cara umum tentu ada yang menerbitkan, tentu semua dalam dunia ini kan ada ada yang melakukan ya, ini ada membuat suatu aturan ya, tapi kita nggak masuk ranah itu ya, tapi ini ya tentunya ini ya. Manusia renang ya, he can swim atau he swim, nggak bisa itu dia laki-laki itu direnangkan ya, itu kan juga nggak bisa. Oke gitu ya. Ada yang lain silahkan kalau ada. Ini makasih sekali, ini banyak yang memberikan tambahan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dengan listening ya, tapi listening ini memang tidak mudah dilakukan ya, karena daring, mungkin juga karena kendala koneksi. Bisa jadi yang ketika saya memutarkan listening itu tidak terdengar dengan jelas ya, nanti saya akan sampaikan file-file audionya, nanti kita coba Anda mainkan nanti ya di setelah kuliah ini ya, lalu kita bahas di kuliah minggu depan setelah ya sebelum kuis ya, berarti ya saya coba adakan kuis setelah kuliah aja biar tidak tidak ada yang terlambat. Oke, listening ini intinya ada conversation pendek, ada yang panjang ya, dan secara umum ini jenis listeningnya untuk yang pendek ya, ada direct information ya, informasi langsung. Informasi itu artinya informasi langsung artinya itu kalimat-kalimat yang disampaikan, yang diucapkan itu bisa kita jadikan jawaban dari pertanyaan ya, langsung bisa kita pakai ini direct information, kalimat langsung. Lalu selection ya, itu pilihan ya, ada suatu percakapan seorang itu memilih sesuatu ya, memilih sesuatu, ada pilihan ya, lalu dia berubah pikiran biasanya, lalu nanti ada suatu pertanyaan ya, itu disesuaikan dengan ini pilihan yang mau dipilih oleh yang ada di percakapan itu. Reversal ini kebalikan ya, reversal ya, awalnya milih sesuatu lalu tidak jadi atau pilih yang lain ya, berkebalikan ya, ini hampir mirip sebenarnya, tapi ini cenderung berkebalikan ya. Idiomatik, idiom ini yang menggunakan kata-kata idiom ataupun frase ya, kata-kata yang digabungkan ya, sehingga kalau dipisah itu punya makna yang beda. Ini hati-hati kalau yang idiom itu. Komputasi ini yang mungkin saya sarankan untuk di skip ya, kalau tidak punya waktu banyak ya, karena komputasi berarti ada ini berkaitan dengan perhitungan. Ya, misalkan harga barang sekian, lalu jumlahnya sekian, berapa total barang yang perlu dibayar. Nah, misalkan seperti itu, ataupun dalam bentuk waktu ya, sama. Intinya tentang komputasi ya, place tempat ya, lalu feeling
Ya, kalau place ini saya pikir tidak sulit ya. Feeling, emotional ini bergantung pada intonasi biasanya, ya, intonasi si pembicara, probabilitas, perkiraan, ya kita disajikan suatu kondisi-kondisi, lalu kita diminta untuk memperkirakan apa yang akan dilakukan. Nah, itu yang jawabannya tidak ada di sini, tapi kita mencoba memperkirakan. Ya, agak beda dengan yang direct information ya. Deduction ini juga membuat kesimpulan, rangkuman ya dari percakapan itu. Ini untuk yang long conversation ya, ini berkaitan dengan teman ya, conversation ya, yang biasa kita lakukan ya, ini dari yang tidak biasa ya, percakapan dengan teman, lalu dengan layanan publik ya, secara personal ya, ataupun dengan percakapan dengan di dalam kelas ya, ataupun dengan dosen ya, itu bisa sering sekali dijadikan dalam conversation. Oke, ini tadi sedikit banyak sama ya ini ya, listening mini tentang informasi, iklan ya, tentang cuaca, berita secara umum, ya, informasi umum, akademik, ya, tema-temanya. Nah, ini strateginya saya pikir juga sering Anda mendapatkan materi mengenai listening ya ini ya. Ini hanya mengulas saja. Listening tentu mendengarkan conversation-nya itu ya, dan pertanyaannya ya, kita diminta paling tidak tahu ya pokok pikirannya, topiknya itu apa, dan untuk mempermudah memahami ide pokok kita bisa membaca pertanyaan ataupun jawaban dari soal itu ya, untuk paling tidak memberikan gambaran atau memprediksi ya pokok pikirannya. Oke, ini dalam listening ya, ini yang jadi perhatian khusus ya, walaupun harusnya semuanya didengarkan ya, ini kalau sampai tidak sempat ini ya, ini hati-hati ya, kalimat pertama atau 2 kalimat pertama itu menjadi hal yang penting juga ya, utama ya, dan yang terakhir ya, 2 kalimat terakhir itu penting ya. Jadi mohon diperhatikan ya, jangan sampai ketinggalan dalam hal mendengarkan ya. Strategi yang lain ini terbiasa dengan budaya Amerika, aksennya ya, situasi di Amerika, akademiknya, nama-nama ya, nama orang, nama kota ya, jangan sampai jangan sampai Anda salah dalam menentukan namanya itu ya, jangan sampai itu adalah nama kata kerja padahal itu adalah nama kota ya, atau nama orang. Waktu ini sangat penting sekali, jangan sampai Anda terlena menjawab pertanyaan ya, satu pertanyaan ya, padahal kita dibatasi waktu ya. Siapkan untuk pertanyaan berikutnya, siapkan untuk conversation berikutnya ya. Ini menentukan jenis conversation itu membantu sekali, apalagi idiom ya, nanti ada suatu kata-kata yang bukan berarti itu yang dimaksud ya. Oke, lalu intonasi penting juga ya, tinggi, rendah, atau ekspresinya senang ya atau marah, karena akan mempengaruhi makna dari conversation itu. Lalu berikutnya dia siapa yang berbicara juga akan membantu sekali, tempatnya di mana ya. Lalu biasanya ini kata-kata yang ada dalam conversation ya, sama seperti direct information tadi, itu belum tentu menjadi jawaban ya, belum tentu, artinya Anda harus mencoba untuk memperkirakan apa jenis percakapannya itu. Membuat lalu ini ya, kalau bisa diminta kita bisa membuat kesimpulan ya, deduksi ataupun ya prediksi. Oke, ini tadi sudah ya, ini terbiasa dengan conversation percakapan orang Amerika ya, Anda bisa melihat ini sekarang sudah ada banyak sekali media ya, media YouTube ya, bahkan secara visual, tidak hanya audio, itu bisa kita bisa membantu sekali, tapi usahakan tidak membaca subtitlenya ya.
Oke, ataupun Anda bisa melakukan conversation dengan orang Amerika ya. Dan ini juga sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan ya, karena sekarang juga sudah ada banyak sekali aplikasi-aplikasi digital ya yang berkaitan dengan tutorial bahasa Inggris conversation khususnya. Anda bisa komunikasi dengan orang-orang yang memberikan layanan tutor ya dalam hal conversation ya itu. Oke, culture ya. Kalau culture ini spesifik, Anda bisa melihat Voice of America, National Geographic, ini tentunya juga bisa diakses di YouTube. Saya pikir juga banyak sekali. Mereka tentunya menggunakan struktur bahasa Inggris yang baku di situ. Ya, khususnya ini ya, Voice of America ataupun National Geographic. Oke, itu ya. Mungkin sedikit banyak ini kalau yang listening ini mungkin tidak banyak strategi yang bisa saya sampaikan karena saya pikir sudah sering sekali disampaikan ketika sekolah menengah. Dan untuk yang utama kan ini ya praktisnya sebenarnya ya, praktis dalam hal listening itu. Ya, ini kalau daring mungkin agak tidak mudah kalau daring ya. Ini kalau kita ada di tatap muka itu kita ada lab bahasa Inggris, lab bahasa Inggris di Fakultas Ekonomi itu ya, itu bisa kita gunakan sebenarnya. Sehingga menyerupai tes TOEFL. Gitu ya mungkin dari saya. Ini mungkin ada yang ditanyakan listening. Saya pikir ini tidak sulit. Nanti kita berikan audionya, nanti saya kirimkan di Google Classroom audio untuk latihan listening, lalu nanti ada soal yang perlu kerjakan. Oke, kalau tidak ada ya saya cukupkan ya kuliah untuk pagi hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini kita lanjutkan dengan pertemuan minggu depan ya. Oke, itu saja dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya close.